Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Deni Harum Puspitasari dengan NIM 1913031010. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan dari LKM, yaitu dengan materi reaksi substitusi elektrofilik. Untuk pertanyaan pertama, yaitu sebutkan 3 jenis perbedaan reaksi substitusi elektrofilik dengan reaksi substitusi nukleofilik dan berikan contohnya. Nah, di sini perbedaannya yaitu pada reaksi substitusi elektrofilik, gugus pergi digantikan oleh elektrofil. Sedangkan pada reaksi substitusi nukleofilik, gugus pergi itu digantikan oleh nukleofil. Elektrofil merupakan spesies, yaitu berupa atom atau ion atau molekul yang kekurangan elektron, sedangkan nukleofil adalah spesies yang kaya dengan elektron. Nah, pada reaksi substitusi elektrofilik, sebagian besar reaksi substitusi elektrofilik terjadi di cincin benzena dengan adanya elektrofil atau ion positif. Reaksi substitusi nukleofilik melibatkan reaksi antar donor pasang elektron atau nukleofil dan akseptor pasangan elektron atau elektrofil. Tentukan dan beri contoh cara untuk menghitung rendemen hasil percobaan substitusi elektrofilik. Nah, cara menghitung rendemen hasil percobaan reaksi substitusi nukleofilik, di situ elektrofilik, dapat dilakukan dengan membagi massa rendemen yang didapatkan dengan massa rendemen secara teoritis. Nah, untuk menghitung persentase rendemennya, hasil bagi rendemen yang didapat dengan massa rendemen teoritis dikali dengan 100%. Sebagai contoh berikut, untuk mol C6H11OH itu didapatkan 0,5 mol. Selanjutnya, mol C5H10CO ini sama dengan mol C6H11OH. Jadi untuk mol C5H10CO yaitu 0,5 mol. Sekarang mencari masanya terlebih dahulu. Massa C5H10CO sama dengan mol dikali dengan massa molekul relatif. Jadi 0,5 mol dikali dengan 98 gram per mol didapatkan 49 gram. Jadi untuk rendemennya yaitu massa rendemen yang didapatkan atau massa hasil percobaan dibagi dengan massa teoritis, yaitu misalkan pada percobaan didapatkan untuk massa C5H10CO itu 42 gram per 49 gram dikali dengan 100%, maka didapatkan rendemennya yaitu 85,71%. Sebutkan bahan dan alat yang dibutuhkan dalam percobaan ini, serta mengapa benzena dalam percobaan ini dianggap sebagai basa. Untuk alat yang digunakan yaitu ada penangas air, labu bulat, gelas kimia, termometer, kertas saring, pipa kapiler, corong pisah, adapter Claisen, gelas ukur, kaca arloji, spatula, Erlenmeyer, pipet tetes, statif dan klem, alat destilasi, magnetic stirrer, corong, dan pemanas. Untuk bahannya yaitu ada asam nitrat, pekat, asam sulfat pekat, bromobenzen, aquades, es, dan etanol. Nah, benzena dalam percobaan ini dianggap sebagai basa atau bertindak sebagai pendonor elektron karena kaya akan elektron V sehingga dengan mudah mendapatkan serangan dari elektrofilik. Namun, meski benzena ini mudah diserang oleh elektrofilik, benzena akan lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada reaksi adisi. Sekilas, benzena sangat menyerupai alkena yang juga memiliki elektron V di dalamnya. Sebutkan perbedaan benzena dengan alkena ditinjau dari elektron V yang dimiliki. Nah, ikatan karbon pada benzena dan alkena terdiri dari ikatan V dan ikatan sigma. Berdasarkan teori ikatan valensi orbital, kedua jenis ikatan ini terbentuk karena adanya tumpang tindih antar orbital-orbital. Benzena memiliki ikatan rangkap yang berbeda dengan ikatan rangkap pada alkena. Hal ini disebabkan oleh ikatan rangkap elektron V pada alkena dapat mengalami reaksi adisi, sedangkan pada ikatan rangkap elektron V pada benzena tidak bisa mengalami reaksi adisi namun bisa mengalami reaksi substitusi. Selanjutnya, tuliskan pembentukan elektrofil dalam reaksi substitusi elektrofilik yang dikerjakan.
Nah, pembentukan gugus nitro itu dengan mereaksikan HNO3 dengan H2SO4. Mekanisme reaksi yang terjadi dalam proses pembentukan gugus elektrofil ini sebagai berikut. Nah, dapat terlihat dari persamaan ini, yaitu pada tahap ini terjadinya perpindahan proton atau muatan positif dari satu molekul asam nitrat ke molekul lainnya. Jelaskan reaksi berikut. Nah, benzena di sini bertindak sebagai donor elektron, yang mana akan mudah bereaksi dengan elektrofil atau penerima elektron. Nah, benzena mengalami reaksi substitusi elektrofilik, yang mana kondisi ketika suatu elektrofil disubstitusikan untuk satu atom hidrogen pada cincin aromatik. Nah, senyawa yang dihasilkan merupakan senyawa kompleks V. Selanjutnya, sepasang elektron V pada benzena itu berikatan dengan elektrofil E positif menghasilkan ion arenium. Jelaskan mekanisme reaksi yang terdapat dalam gambar yang disajikan pada lampiran di bawah. Nah, pada lampiran disajikan yaitu terjadi reaksi elektrofil yang menyerang ikatan V pada suatu senyawa organik untuk memicu terbentuknya kation intermediate. Nah, setelah terbentuk, nukleofil akan menyerang dan terjadi dislokasi silyl group dengan suatu formasi alkena akibat dari nukleofil yang menyerang senyawa silikon. Pada tahap awal yang dilakukan dalam percobaan ini adalah membuat campuran 5 mili HNO3 pekat dengan 5 mili H2SO4 pekat dalam labu dasar bulat dan didinginkan dalam penangas air dicampur es. Nah, jelaskan tujuan dari perlakuan ini. Tujuannya yaitu untuk menurunkan suhu campuran tersebut. Hal ini disebabkan karena kondisi operasi reaksi pada senyawa tersebut harus pada temperatur kurang lebih 60–65 derajat Celcius. Oleh karena itu, campuran senyawa tersebut harus diturunkan suhunya dengan penangas es. Nah, langkah pada nomor 8 dilanjutkan dengan mengaitkan pada adapter Claisen, termometer, dan pendingin dengan menggunakan statif dan klem 3 jari. Jelaskan tujuan dari langkah ini dan jelaskan apa yang dimaksud dengan adapter Claisen. Nah, tujuan dari langkah ini yaitu untuk mendinginkan gas NO2 yang kemungkinan terbentuk dalam reaksi sehingga tidak mengalir bebas ke udara. Adapter Claisen itu sendiri merupakan item serbaguna dari gelas lancip standar. Nah, alat ini digunakan dalam situasi yang membutuhkan lebih dari satu outlet dari labu alas bulat. Misalnya yaitu dalam refleks campuran reaksi, kadang-kadang perlu untuk mengembunkan uap yang naik dan menambahkan reaktan ke dalam campuran pada waktu yang sama. Nah, dalam situasi ini, salah satu sambungan atas adaptor Claisen akan menuju ke kondensor dan satu lagi ke corong jatuh atau corong pemisah. Jelaskan mengapa ditambahkan atau harus ditambahkan sebanyak 0,025 mol bromobenzen atau 2,62 ml bromobenzen, ditambahkan sedikit demi sedikit selama kurun waktu 15 menit sambil dikocok. Mengapa harus ditambahkan sedikit demi sedikit? Nah, penambahan bromobenzen ke dalam campuran asam nitrat dengan asam sulfat itu akan menyebabkan terbentuknya kristal putih kekuningan yang menandakan bahwa ion nitronium sudah bereaksi dengan bromobenzena membentuk senyawa bromonitrobenzena. Nah, penambahan bromobenzena ini dilakukan sedikit demi sedikit agar tumbukan partikel bromobenzena dengan gugus NO2 positif lebih sempurna. Nah, penambahan bromobenzena ini dilakukan sambil dikocok dan menjaga suhu pada rentang 50–55 derajat Celcius selama penambahan dilakukan agar reaksi berjalan sempurna dan efektif sehingga terbentuk padatan bromobenzena yang berwarna kekuningan yang menggumpal-gumpal.
Suhu reaksi dijaga saat penambahan bromobenzena antara 50–55 derajat Celcius. Apa alasannya suhu harus dijaga pada suhu tersebut? Nah, suhu dijaga antara 50–55 derajat Celcius agar reaksi adisi berjalan sempurna dan efektif. Sehingga ketika suhu dijaga pada rentang tersebut, akan terbentuk padatan bromobenzena yang berwarna kekuningan yang menggumpal. Nah, setelah adisi sempurna, campuran dibiarkan pada suhu di bawah 50 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit. Labu didinginkan pada suhu kamar dan campuran dituangkan ke dalam gelas kimia 100 ml yang telah berisi 50 ml air es. Jika sudah terdapat kristal nitrobromobenzena, kemudian disaring dan kristal dicuci dengan air dingin dan dibiarkan sampai kering pada kertas saring. Jelaskan mengapa perlu dicuci dengan air dingin. Nah, pencucian dengan air dingin ini bertujuan untuk menghilangkan kontaminan dari kristal yang diperoleh. Kemudian kristal dibiarkan pada kertas saring sampai mengering. Selanjutnya, kristal dipindahkan ke dalam labu Erlenmeyer 100 ml menggunakan etanol 95% sebanyak 20 ml. Lalu campuran dipanaskan sampai semua kristal larut. Lalu kristal dicuci dengan sedikit alkohol dingin dan dikeringkan. Apa tujuan langkah ini? Nah, kristal yang telah diperoleh dengan penambahan air dingin tersebut kemudian ditambahkan etanol 95%, yang mana ini bertujuan untuk mengubah produk sampingan seperti M-bromonitrobenzena dan O-bromonitrobenzena menjadi para-bromonitrobenzena. Kristal para-bromonitrobenzena ini kemudian disaring dan dicuci dengan alkohol dingin. Hal ini dilakukan karena kristal para-bromonitrobenzena memiliki kelarutan yang rendah dalam alkohol dingin, sedangkan ortho-bromonitrobenzen dapat larut dalam alkohol dingin. Nah, kedua induk cairan dicampur lalu diuapkan dalam penangas air sampai volume filtrat sepertiganya dan didinginkan pada suhu kamar. Bila terbentuk endapan 4 bromonitrobenzena, kristal 2 dicuci dengan alkohol dingin dan dikeringkan. Dicampur dengan kristal 1 lalu ditimbang dan diperiksa titik leleh dan bentuk kristal 4 bromobenzen. Dengan cara apa bentuk kristal ini? Nah, kristal yang diperoleh dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer, kemudian dilarutkan dalam etanol 95% sebanyak 20 ml. Sehingga akan menghasilkan larutan berwarna kuning. Nah, penambahan etanol 95% ini bertujuan untuk mengubah produk sampingan reaksi seperti meta-bromonitrobenzena dan ortho-nitrobromobenzena menjadi para-bromonitrobenzena, sehingga didapatkan kristal yang lebih murni. Nah, setelah kristal disaring, kemudian dilarutkan dalam 20 ml etanol 95%. Kemudian dilanjutkan dengan pemanasan dengan suhu sebesar 700 derajat Celcius, yang bertujuan untuk mengubah produk sampingan seperti meta-bromonitrobenzena dan ortho-bromonitrobenzena menjadi para-bromonitrobenzena, sehingga didapatkan kristal yang lebih murni. Selain itu, pemanasan juga bertujuan untuk mempercepat pelarutan sehingga kristal dapat larut sempurna. Jelaskan tentang alat dan bahan serta langkah kerja sintesis substitusi elektrofilik senyawa alil silens dan vinyl silens sesuai dengan naskah yang diberikan pada lampiran tes ini. Yang pertama yaitu substitusi elektrofilik senyawa alisilen, yang dimana pada referensi itu dengan judul Acylation of an Unsymmetrical Alisilen. Alat yang digunakan ada gelas kimia, neraca analitik, pipet tetes, gelas ukur, penangas es, corong pisah, labu dasar bulat, termometer, pendingin, statif dan klem, Erlenmeyer, dan batang pengaduk. Untuk bahan-bahan yang digunakan ada 6,52 gram, 55 mmol senesioil chloride, ada 6,68 gram, 50 mmol AlCl3, larutan diklorometana, 3,3 dimetil alil trimetil silens 7,1 gram, es, larutan ether, larutan Na bikarbonat, larutan amonium klorida.
Untuk prosedur kerjanya yaitu campuran senesioil chloride dan AlCl3 dalam 50 ml di klorometana ditambahkan selama 30 menit ke dalam larutan 3,3 dimetil alil trimetilsilen yang diaduk dalam 100 ml di klorometana pada suhu minus 60 derajat Celcius. Kemudian campuran diaduk selama 15 menit pada suhu minus 60 derajat Celcius, dan kemudian dituangkan perlahan-lahan ke dalam campuran es dan amonium klorida yang didinginkan sampai suhu minus 35 derajat Celcius. Kemudian lapisan dipisahkan dan lapisan air diekstraksi dengan ether, yaitu 2 kali 150 ml. Larutan organik gabungan dicuci dengan larutan natrium bikarbonat dan larutan amonium klorida dikeringkan dan dipekatkan. Residu didistilasi untuk menghasilkan 6,84 gram artemisia keton. Sedangkan untuk substitusi elektrofilik senyawa vinilsilen yaitu dengan judul Acylation of an Unsymmetrical Vinilsilen. Alat-alat yang digunakan ada gelas kimia, neraca analitik, pipet tetes, gelas ukur, penangas es, corong pisah, labu dasar bulat, termometer, pendingin, statif dan klem, Erlenmeyer, batang pengaduk, serta evaporator. Bahan-bahan yang digunakan ada 5 gram, 30 mmol bromin, ada larutan di klorometana, ada 4,3 gram 25 mmol, Z2-trimetilsili 2-heptana, metanol 0,5 gram natrium sulfit. Untuk prosedur kerjanya yaitu bromin dalam 15 ml di klorometana ditambahkan perlahan-lahan ke dalam larutan Z2-trimetilsili 2-heptana yang diaduk dalam 25 ml di klorometana pada suhu 78 derajat Celcius di bawah nitrogen. Kemudian metanol dan natrium sulfit ditambahkan dan campuran diaduk dengan kuat sampai warna merah oranye menjadi kuning muda. Campuran yang masih dingin ini kemudian dengan cepat dituang ke dalam larutan natrium sulfit 10% dan dikocok sampai semua warna hilang. Lapisan berair diekstraksi secara menyeluruh dengan pentana dan lapisan organik gabungan dikeringkan. Pelarut dihilangkan dengan rotary evaporator dalam gelap pada suhu kamar. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai LKM5 yaitu reaksi substitusi elektrofilik. Om Santi 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 Om.